Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, selamat datang di Nova Multimedia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab pertama pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia, yaitu tentang nirmana dalam desain grafis. Mari kita mulai. Nah, di sini yang A ada pengertian nirmana. Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi, nirmana ini adalah penggabungan dari titik, garis, warna, ruang, dan tekstur untuk menjadi satu buah karya atau satu buah desain yang menarik seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan nirmana, ada 3. Yang pertama, melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. Yang kedua, melatih keterampilan teknis dalam seni dan desain. Yang ketiga, melatih pemahaman bahasa rupa atau garis, tekstur, bidang, dan warna. Lanjut, ada fungsi nirmana. Nirmana berfungsi sebagai acuan dasar yang bisa diterapkan dalam merancang desain atau karya yang indah seperti yang diharapkan. Dengan kita memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah. Jadi, fungsi dari nirmana ini sebagai acuan kita untuk merancang sebuah desain agar menarik dilihat. Lanjut, di sini ada 5 prinsip-prinsip nirmana. Yang pertama ada kesatuan atau unity, adalah salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Yang kedua ada keseimbangan atau balance, adalah sebuah karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah gitu. Jadi kita harus seimbang antara tulisan dan gambar dalam sebuah desain yang akan kita buat. Yang ketiga ada proporsi atau proportion. Proporsi atau proportion adalah prinsip dasar tata rupa untuk mendapatkan keserasian dalam sebuah karya. Yang keempat ada irama atau ritme, merupakan pengulangan gerakan yang teratur dan terus-menerus. Yang kelima ada dominasi atau domination, ialah suatu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni dan desain. Lanjut, ada nirmana dalam desain grafis. Nah, nirmana ini kita bedakan menjadi 2. Nirmana Dwimatra dan nirmana Trimatra. Kita bahas salah satu ya. Yang pertama Dwimatra dulu, kemudian kita bahas nirmana Trimatra. Nirmana Dwimatra atau sering disebut nirmana 2 dimensi, kan Dwimatra 2 dimensi. Biasanya dibuat di atas kanvas atau kertas. Nirmana Dwimatra masuk dalam tutorial desain grafis. Untuk mendapatkan nirmana Dwimatra, biasanya dimulai dari pembuatan objek dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga, segi 5, segi 6, dan bentuk dasar lainnya. Selanjutnya, di bentuk dasar tersebut merupakan yang kemudiannya akan kita tata dan kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola. Lanjut, pola dan bentuk dari Dwimatra biasanya disusun dengan cara memutar objek 2 dimensi atau rotate, memiringkan objek atau skew, menduplikasi objek atau duplikat, merubah ukuran atau transform, membalik objek Dwimatra atau mirror, dan atau langkah kombinasi dari kesemuanya. Itu adalah penjelasan dari
dimensi 2 ya dari nirmana. Nah, di sini ada unsur nirmana dwimatra, ada unsur kita menjadi 4 grup. Yang pertama unsur konseptual, yang kedua unsur visual, yang ketiga unsur relasional, dan yang keempat ada unsur praktis. Oke, tadi ada 4 ya. Yang pertama konseptual itu contohnya titik, garis, bidang, dan volume. Ini contoh dwimatra dari konseptual. Nah, ini yang kedua ada konsep dwimatra visual, itu ada bentuk atau shape, ada ukuran, dan ada warna. Jangan sampai ketukar ya. Lanjut, dwimatra yang ketiga, dwimatra relasional. Ada arah, posisi, ruang atau space, dan gravitasi. Dwimatra yang keempat adalah dwimatra praktis, yaitu representasi, makna atau arti, dan fungsi. Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut, ada prinsip dan tujuan nirmana dalam komunikasi desain. Ada 4. Yang pertama ada ruang kosong atau white space. Yang kedua ada kejelasan atau clarity. Yang ketiga ada kesederhanaan atau simplicity. Dan yang terakhir ada emphasis. Tadi sudah kita bahas nirmana dwimatra. Sekarang kita bahas nirmana trimatra atau bisa disebut 3 dimensi. Merupakan unsur dan asas desain yang diperuntukkan pada karya yang memiliki unsur 3D. Isi unsur dan prinsipnya juga sebenarnya hampir sama dengan versi 2D, namun ruang ini mempunyai dimensi lebih, maka ada beberapa sedikit tambahan. Tambahan tersebut disesuaikan dengan dimensi lebih yang terdapat pada ruang 3D. Oke, kita lanjut. Yang G ada corporate identity. Jadi corporate identity merupakan identitas dari penyampaian pesan yang merupakan tanda pengenal yang tetap dari perusahaan atau institusi atau sebuah visualisasi produk yang dibuat secara singkat, sederhana, dan komunikatif menggunakan huruf atau gambar. Nah, penggunaan corporate identity ini sangat efektif dalam mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan untuk melengkapi identitas dan menjamin pihak yang telah mengenal perusahaan tersebut. Jadi, jika kita melihat sebuah produk baru, pasti kan ada logonya, dan logo itu berguna untuk memperkenalkan kepada pemirsa atau pembaca bahwa produk tersebut adalah buatan perusahaan A. Itu jadi penting banget adanya logo pada sebuah produk yang akan kita pasarkan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis corporate identity, ada 6. Yang pertama itu ada logo teks. Jenis logo ini hanya menggunakan teks sebagai identitas pengenalnya. Teks dijadikan logo dapat berupa singkatan atau nama organisasi perusahaan. Contohnya ada Oppo, ada Coca-Cola, ada IBM. Jadi logo-logo ini hanya menggunakan teks saja gitu, seperti Facebook, Google itu juga hanya menggunakan jenis logo teks ya. Lanjut, ada yang kedua ada logo simbol. Jadi jenis logo ini pada dasarnya menggunakan gambar sebagai simbol tanpa menggunakan teks. Kalau yang pertama teks saja, yang kedua simbol saja. Contohnya, siapa sih yang kenal logo M ini? Yaitu logo McD. Logo sepatu nih juga pasti orang kenal ya. Terus logo ini gambar apel, ini pasti identik dengan alat elektronik ya, seperti laptop, handphone, iPad gitu ya. Terus siapa sih yang nggak kenal ini logo Twitter, anak Twitter. Nah, ini merupakan logo simbol. Kemudian jenis corporate identity yang ketiga ada logo abstract mark. Jadi logo abstract mark ini adalah penggabungan dari bentuk atau shape
mereka sebagai dasarnya dan menggunakan teks sebagai pendukung. Jadi contohnya seperti Pertamina. Mereka ada bentuknya atau ada shape-nya, ini sebagai dasar dari logo mereka, kemudian tulisan Pertamina ini sebagai teks pendukungnya. Sama seperti Adidas dan Telkomsel ya. Bentuknya ini sebagai dasarnya, tulisannya ini hanya sebagai pendukung untuk memperjelas. Lanjut yang keempat ada logo shape dan huruf. Jadi jenis logo ini merupakan sebuah logo yang menggunakan huruf atau inisial sebagai dasarnya dan memiliki shape atau gambar bentuk yang lainnya sebagai pendukung. Nah, jadi logo yang keempat ini mereka menggunakan inisial ya, seperti Honda, inisialnya H. Nah, ini ya. Kemudian bentuk shape-nya ini sebagai pendukung ya. Pokoknya mereka menggunakan huruf atau inisial sebagai dasarnya. Seperti ini HP, ini siapa tidak kenal merek HP, siapa tidak kenal merek Honda, siapa tidak kenal Internet Explorer, dan siapa tidak kenal logo musik television. Contoh lain bisa kalian cari ya, referensinya banyak di Google. Kemudian yang kelima ada logo karakter. Logo ini merupakan sebuah logo yang biasanya memiliki gambar makhluk hidup atau tokoh karakter lainnya sebagai unsur utama. Jadi jenis corporate identity yang kelima, mereka sebagai tokoh utamanya itu sebuah karakter ya, sebuah gambar. Bisa gambar manusia, bisa gambar hewan, maupun bisa gambar yang dianimasikan gitu. Ini adalah jenis logo karakter. Lanjut, yang keenam ada logo emblem. Di sini ada shape, bentuk, dan teks. Nah, jenis logo ini merupakan sebuah logo yang dasarnya memiliki sebuah objek atau elemen yang kemudian di dalamnya berisi sebuah simbol atau teks. Biasanya, logo ini digunakan oleh organisasi pendidikan dan olahraga. Nah, logo emblem ini biasanya dipakai di pakaian kita untuk melambangkan organisasi gitu. Seperti ini, Manchester United. Ini adalah organisasi olahraga. Nah, ini Jaya Raya. Ini adalah organisasi dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang ini adalah organisasi Harley Davidson. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Oke, demikian materi yang saya sampaikan tentang nirmana dalam desain grafis. Tadi kita sudah banyak membahasnya ya, dari nirmana, terus ada nirmana dwimatra, nirmana trimatra, kemudian ada prinsip dan tujuan nirmana, dan yang terakhir ada corporate identity. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan sampai ketuker ya, ini materi pertama, nanti ada lanjutan dari materi ini yang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.